Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aska Fatan Ramadan, Cahya Abdul Aziz, Lia Saputra, dan Muhammad Iqbal Ramadan. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan hasil proyek kuis kami, yaitu game Scrabble atau Lexi. Untuk memulai presentasi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang game Lexi ini. Game Lexic adalah sebuah game edukasi interaktif berbasis susun kata yang dirancang untuk melatih kemampuan berpikir, kosakata, dan strategi pemain. Pemain diberikan sejumlah blok huruf acak yang bisa mereka klik, drag, dan letakkan di papan untuk membentuk sebuah kata. Game ini terinspirasi dari permainan klasik seperti Scrabble, namun dirancang lebih sederhana dan modern. Untuk penerapan materi matematika diskrit dalam proyek ini akan dijelaskan oleh saudara saya Aska Fadlian. Dipersilakan. Oke, untuk materi yang digunakan dalam aplikasi ini, seleksi ini, kami menggunakan materi kombinatorial yaitu kombinasi, yang dimana kombinasi itu sendiri itu adalah cara memilih sejumlah elemen dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Hal ini berbeda dengan permutasi yang memperhatikan urutan elemen. Dalam konteks permainan Scrabble, konsep kombinasi muncul saat pemain memilih huruf-huruf dari kumpulan tile yang dimiliki, lalu menyusunnya hingga membentuk kata. Misalnya, jika seseorang memiliki huruf A, N, D, maka kombinasi kata yang dapat terbentuk itu mencakup kata-kata valid yang terdapat di KBBI seperti dan ataupun da. Nah, selain penyusunan kata tadi, aspek kombinatorial juga bisa dilihat saat sistem secara otomatis memverifikasi apakah huruf-huruf yang ditempatkan oleh pemain yaitu saling terhubung, membentuk satu kata utuh, dan bukan merupakan bagian dari kombinasi yang tak bermakna. Dalam implementasinya, proses ini membutuhkan algoritma yang bisa memeriksa semua kombinasi huruf yang disusun di papan permainan, kemudian mencocokkannya dengan daftar kata yang valid, yang dalam hal ini itu melalui API KBBI. Terus proyek ini juga menyentuh sedikit aspek pencarian solusi optimal. Misalnya saat sistem menghitung skor berdasarkan nilai tiap huruf dan panjang kata, pemain secara tidak langsung akan memilih kombinasi huruf yang memberikan nilai tertinggi, yang dimana di situ yang bisa yang terpanjang ataupun yang tile hurufnya tuh yang memiliki nilainya tinggi gitu, kayak Q itu tinggi. Terus sebuah bentuk penerapan dari strategi kombinatorial dalam penyusunan keputusan. Secara keseluruhan, konsep kombinasi menjadi fondasi penting dalam menyusun huruf menjadi kata, memvalidasi kata terhadap kamus, terus memperkirakan kemungkinan penyusunan kata terbalik, lalu yang terakhir membangun algoritma logika permainan. Dengan begitu, proyek ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kombinatorial dan strategi linguistik dari pemainnya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Cahya. Baik, terima kasih Aska kalian telah menjelaskan tentang materi apa yang kita mungkin pelajari dari game ini. Dari konsep awal kita memikirkan mengapa ingin membuat game ini, karena pertama kita juga ingin melatih juga kosakata kita, terutama sebagai bangsa Indonesia. Kita walaupun memang kita sudah tahu bahasa Indonesia, tapi dengan mempelajari kosakata bahasa Indonesia yang lebih luas dapat memperluas juga wawasan kita tentang bahasa kita sendiri. Dari game Scrabble ini, pada awalnya kita mencoba untuk mengintegrasi menggunakan Python, namun ternyata terlalu rumit dan kita memutuskan untuk menggunakan sebuah game engine yaitu Godot. Godot ini sebuah game engine yang 100% gratis dan juga open source, sehingga memungkinkan kami, terutama yang masih pemula, untuk belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana pembuatan game juga. Dari pengembangan ini juga kami mengimplementasikan mekanik-mekanik dari game Scrabble yang sesungguhnya, dimulai dari sistem tile break, sistem swap, sistem timer, dan juga sistem turn tersisa. Dalam game ini permain itu adalah single player, maka yang harus dilakukan oleh para player itu hanyalah untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin sebelum waktu habis atau sebelum sisa move mereka habis. Untuk
desain dari game ini akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan desain dari game yang kita buat. Di situ terlihat bahwa ada referensi game yang akan kita buat, yaitu seperti ini. Jadi sebelum kita membuat game Scrabble yang kita buat, kita melihat referensinya dari game ini. Lalu komponen-komponen yang dibuat dalam game ini yaitu terdiri dari tile huruf yang dari A sampai Z dan lain sebagainya. Lalu ada papan untuk menaruh kata-kata di papannya, menyusun katanya. Lalu ada menunya yang berisi kata yang acak, dan ada menu submit dan acak. Lalu ada frame yang menunjukkan nama pemain, waktu, dan juga skor dan turn left-nya. Mungkin itu saja desain yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Setelah membuat desain, kita akan langsung mengimplementasikannya di Godot ini yang telah kita sepakati bersama untuk menggunakan Godot ini. Yang pertama-tama kan sudah disinggung juga sebelumnya, kita tuh udah memilih game ini dan juga ada beberapa fitur yang akan kami buat. Salah satunya itu drag and drop balok huruf, slot papan, sistem acak huruf atau shuffle, tampilan hand pemain, suara klik dan animasi, dan juga sistem deteksi kata valid ataupun tidak. Yang pertama-tama kita akan membuat sebuah struktur foldernya terlebih dahulu yang ada di bawah itu. Nah ya, situ ada folder asset, terus juga ada scene, script. Nah, pertama-tama tuh kita memasukkannya semua terlebih dahulu, seperti aset-asetnya, seperti ada, boleh dibuka tile-nya, terus ada juga sound-nya, font, grid, dan juga button icon untuk diimplementasikan di gamenya. Selanjutnya pada folder scene, boleh dibuka. Nah, pada folder scene ini merupakan folder yang paling utama karena di sini tuh menjadi awal ataupun tampilan untuk game kita. Yang pertama itu kita tuh membuat main menunya terlebih dahulu, yang dimana di sini tuh ada seperti login, option, terus exit, dan lainnya sebagainya. Nah, selanjutnya kita membuat scene untuk gamenya. Nah, ini sebelumnya juga udah membuat ini tuh bukan tile map tapi tile scene gitu, jadinya bikin kotak-kotaknya itu satu persatu. Setelah membuat itu, kita juga membuat di scene-nya tuh end game-nya. Nah, ini. Nah, untuk tampilan ketika si user setelah membereskan atau mengerjakan semua permainannya. Untuk alurnya mungkin seperti itu, dimulai dari main menu, terus juga ada gamenya, dan juga terakhir di end ini. Untuk scriptnya mungkin boleh dilihat saja karena di sini tuh ada banyak ya scriptnya tuh. Ada global.gd ini untuk dipanggil di mana-mana, seperti username-nya itu bisa dipanggil di main menu atau di game ataupun di end game. Terus juga ada ini player bag-nya, huruf-huruf nantinya yang akan keluar, dan lain sebagainya. Terus seperti ini ya, kalau dijelaskan bakalan panjang. Nah, seperti itu alur untuk implementasi di Godot-nya. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Cahya untuk gimana sih cara kerja sistem game kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan demo singkat game Lexik ini untuk menjelaskan juga tata cara dan alur singkat dari game ini. Pertama, di main menu ada beberapa opsi, ada start game, option, history, dan exit. Dalam menu option, kita dapat memilih beberapa opsi, yaitu musik volume,
dan juga sound effect. Kita coba kerjakan saja agar tidak mengganggu presentasi kita. Lalu selanjutnya ada menu history. Menu history ini akan menampilkan history dari game yang sebelumnya pernah kita mainkan. Misalkan ini saya sudah mencoba game ini, lalu saya mendapat skor 13 dengan sisa waktu 4 menit 47 detik. Semua skor yang berhasil di semua permainan yang berhasil, maka skornya akan langsung tercantum di dalam history ini. Kita coba untuk memainkan satu game saja. Kita berikan nama, misalkan Cahya lagi. Nah, tidak apa-apa. History itu bisa nama yang sama berulang kali. Itu hanya sebagai tracking dalam game sebelumnya gitu, siapa yang memainkan dan siapa dan apa skornya, juga bagaimana waktunya. Kita mulai. Maka kita sudah ditemukan dengan layout yang tadi sudah dijelaskan. Di Figma ada nama, waktu, ini ada tombol surrender, ada skor, turn left, menu definisi, menu swap, menarik tile, dan juga back. Nah, kita pertama-tama sistem mengambil terlebih dahulu 7 tile acak dari back 100 huruf ini. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan kombinasi tersebut. Dari 100 tile ini ambil 7 tile acak, sehingga kita pada kali ini mendapatkan huruf R, A, D, A, N, E, B. Kita dalam permainan Scrabble ini, pada permainan pada move pertama kita harus meletakkan satu kata di tengah. Apabila tidak, misalkan kita akan memainkan kata ada. Apabila tidak melewati bintang terlebih dahulu, maka saat disubmit akan ada sound effect yang kecil dan juga ada peningkatan. Silahkan coba lagi. Nah, misalkan apabila kita tidak suka dengan pilihan kata yang kita buat, kita bisa saja mendrag ini satu-satu ke dalam yang kita. Namun apabila misalkan katanya terlalu banyak di dalam tile, kita tidak ingin mengambil satu persatu, kita bisa menekan tombol ini untuk mereset semua tile kembali ke tangan kita. Kita akan mencoba kita coba merangkai kata. Kita coba rangkai kata nada. Nah, kita bisa lihat kata nada sekarang tile ini akan terkunci dan tidak bisa di drag, dan juga skor akan naik, turn left berkurang 1, dan juga sistem mengambil huruf acak dari back sesuai dengan jumlah kata yang sudah dipakai. Kita bisa melihat huruf tile yang baru adalah O, S, I, dan I. Selanjutnya kita ada menu definisi. Karena kata nada sudah dipakai, maka menu definisi juga akan menampilkan kata nada. Di sini kita bisa melihat apa definisinya. Ini juga untuk memperluas wawasan kita tentang kata yang kita mainkan. Mungkin saja ada kata yang kita mainkan, atau mungkin ada kata yang secara acak kita ternyata benar, maka kita bisa melihat katanya, oh ini berarti definisi ini makna kata dalam kamus bahasa Indonesia. Dan ada fitur swap. Fitur swap ini kita dapat memilih beberapa tile atau bahkan semua tile untuk di swap atau digantikan dengan tile lain yang ada di dalam back. Misalkan kita saat memilih ini kita tidak suka dengan beberapa huruf, yaitu O, S, I. Kita coba. Nah, kita akan ditemukan dengan tile acak lagi, itu I, M, E, K. Kita bisa berswap lagi, misalkan tidak mau. Kita coba. Nah, setelah kita swap, misalkan sampai turn 1, kita tidak boleh swap lagi karena player dituntut harus memainkan sebuah kata minimal pada satu turn tersisa. Nah, dari kata nada ini kita coba untuk mengambil kata apa yang dapat terkumpul dari kata nada ini. Coba nada, maka akan ditampilkan kepada end screen dengan nama, score, dan next yang akan membawa kita kembali ke main menu. Apabila kita lihat history, maka akan terlihat game terbaru berada pada paling atas.
dengan skor 17 dan tadi sisa waktu 6 menit 18 detik. Dan apabila ingin bermain lagi, tinggal start game lagi dengan inputkan nama. Itu saja untuk demo singkat aplikasi kami. Untuk penutup, terima kasih telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun tingkah laku. Semoga game ini dapat menyenangkan juga bagi para pemain dan dapat meningkatkan wawasan tentang kosakata dan juga materi kombinatorial. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.